Hello bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tangan kanan Orochimaru, Suigetsu. Membicarakan soal Suigetsu, nantinya tidak akan lepas soal Kirigakure, Kisame, Takahebi, atau bahkan organisasi yang pernah dirinya jalani di masa lalu. Namun lebih dari itu, Suigetsu merupakan shinobi dengan kemampuan sangat luar biasa besar. Karena ia dari klan Hozuki, artinya dirinya mahir menggunakan manipulasi elemen air. Dan era Boruto saat ini, keberadaannya terkadang terlihat sangat menjengkelkan, dimana dari dulu dirinya merupakan tipe orang yang tidak mau tahu. Namun ada satu orang yang sangat dihormati sekaligus ditakuti oleh Suigetsu. Nah, episode 101 kemarin, dirinya datang bersama Karin untuk menyelamatkan Jugo. Masalahnya saat ini, ia dengan cerobohnya mudah dikalahkan oleh shinobi sungai tersebut. Menurut kalian, apakah Suigetsu hanya berpura-pura? Nah, berikut ini pembahasan yang mungkin jarang kita ketahui tentang Suigetsu. Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami, silahkan subscribe. Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut. Oke, sebelumnya kita persilakan kalian siap mendengarkan cerita panjang ini sampai selesai. Nah, Suigetsu Hozuki merupakan ninja asal desa kabut Kirigakure. Ia bahkan dikenal sebagai kedatangan iblis kedua setelah Zabuza. Artinya, dirinya memiliki kemampuan yang bahkan setara dengan Kisame pula. Karena kita tahu, Kirigakure penghasil shinobi-shinobi bergelar iblis karena kemampuannya yang mahir dengan manipulasi elemen air seperti kabut. Dan salah satunya adalah Suigetsu Hozuki. Selain itu perlu diketahui, Suigetsu ini berasal dari klan Hozuki. Itulah kenapa dirinya memiliki kemampuan yang sedikit mirip dengan Mizugai kedua desa kabut tersebut. Karena konon dikatakan, klan Hozuki adalah salah satu klan tertua dan klan terkuat di desa kabut berdarah tersebut. Dan kami pikir, saat ini yang tersisa dari klan tersebut hanyalah Suigetsu seorang. Kepercayaan dirinya juga didukung kemampuan melancarkan berbagai elemen air dari Kei Genkai milik klannya tersebut. Itulah kenapa keberadaannya sampai era saat ini juga pembuktian jika dirinya memiliki skill yang sangat luar biasa kuat. Nah, dari sini kita sudah mengetahui masa lalu Suigetsu, klannya Hozuki, serta dirinya dahulu dikenal sebagai iblis kedua dari desa kabut tersebut. Pertanyaan saat ini, apa sih sebenarnya kekuatan yang dimiliki oleh Suigetsu? Apakah dirinya sekuat Kisame? Nah, berikut ini kita akan membahas 5 kemampuan manipulasi elemen air dari Suigetsu. Oke, yang kelima ada Suikano Jutsu. Nah, teknik ini memberikan kekuatan mengubah tubuh menjadi bentuk cairan, dimana sebenarnya saat dia di penjara Orochimaru, Suigetsu sebenarnya bisa melepaskan diri. Hanya saja, mendengar nama Orochimaru sudah membuat Suigetsu ini takut. Itulah kenapa ia lebih memilih berada di penjara tersebut. Nah, teknik ini sering digunakan Suigetsu saat kabur dari serangan musuh. Dan logikanya, menyerang Suigetsu secara langsung belum berarti mengalahkan ninja satu ini. Oke, yang keempat adalah gumpalan air. Nah, kemampuan ini adalah tingkatan lanjut dari Suikano Jutsu. Ketika ia ditangkap oleh lawannya, Suigetsu bisa mengubah dirinya menjadi gumpalan air kemudian membungkus kepala musuhnya. Ini tentu membuat lawannya sulit bernapas dan melepaskan diri. Dan kita tahu, Jugo adalah salah satu korban kejahilan Suigetsu di masa lalu dengan teknik gumpalan air. Selanjutnya di nomor 3 ada Goshuiwan no Jutsu. Nah, Suigetsu juga mampu mengubah tangannya menjadi besar. Dengan manipulasi tubuh yang terbuat dari air, Suigetsu bisa menambah massa dan volume di bagian tertentu. Artinya, tangan atau bahkan kakinya bisa menjadi lebih kuat. Dengan wujud kekar ini, memungkinkan Suigetsu mengejar tembok sampai hancur sekalipun. Dan era Boruto kemarin, dengan teknik ini ia memukul Kuchio Senue. Oke, di nomor 2 ada Mizudepo. Nah, karena ia satu klan dengan Mizugai kedua, teknik Suigetsu sangat mirip dengan Gangetsu Hozuki. Teknik pistol air ganda umumnya dimiliki oleh semua klan dari Hozuki. Dan jika dicermati, Sumire pun juga mampu menggunakan teknik tersebut. Dengan Mizudepo, Suigetsu mampu menghancurkan sebagian anggota tubuh lawannya. Seperti pistol dengan kecepatan tinggi, Yamato dengan Zetsu dulu pernah terkena teknik tersebut ketika dia berusaha menyelamatkan Uzumaki Karin. Nah, di nomor 1 ada Tate Eboshi. Nah, manipulasi elemen air tertinggi Suigetsu adalah Tate Eboshi.
di mana ia bergabung dengan sumber air dan menyerapnya untuk membuat dirinya menjadi ikan raksasa. Wujud seperti ini ia gunakan ketika melawan musuh kuat seperti halnya Hachibi. Bahkan dikatakan dengan wujud seperti itu Suigetsu mampu bertahan melawan para biju sekalipun. Namun kemampuan ini juga tidak sekuat yang kita bayangkan pula. Nah pertanyaannya, jika dibandingkan dengan Kisame, Suigetsu mungkin masih di bawah seniornya tersebut. Malahnya lebih tepatnya, dirinya memiliki kepribadian yang sangat disejajarkan dengan iblis pertama Zabuza. Ini juga diperkuat di mana ia dahulu adalah pengguna pedang legendaris Kubikiri Bojo. Selain itu Suigetsu memiliki mimpi menguasai 7 pedang suci milik Shinobi Gatana. Namun sayangnya, dirinya hanya menggunakan Kubikiri Bojo sebagai pedang andalannya, di mana pedang tersebut memiliki regenerasi ketika mendapatkan darah baru. Artinya pedang ini tidak akan pernah tumbul sekalipun. Dan Suigetsu selalu membawanya di era Naruto dahulu. Pernyataan ini juga menjawab alasan kenapa kemunculan Shinobi Gatana KW di era Boruto membuat dirinya menguasai 7 pedang legendaris Kirigakure tersebut. Karena saat ini Kubikiri Bojo sudah kembali ke desa kabut tersebut. Namun impiannya menjadi pengguna 7 pedang legendaris memang tidak seperti kakaknya. Ya karena kakak kandung Suigetsu adalah ketua dari 7 Shinobi Gatana di masa lalu, di mana orang ini dikenal sebagai Mangetsu Hozuki, pengguna Hiramekare serta mampu menggunakan semua pedang tersebut. Bahkan saat Edo Tensei hanya Mangetsu yang tidak bisa untuk ditangkap. Sampai pada akhirnya Edo Tensei mengakhiri pertempuran Mangetsu Hozuki. Itulah kenapa Suigetsu juga sangat kuat karena ia terlahir dan dibesarkan oleh Mangetsu Hozuki. Pertanyaan saat ini, kenapa episode 101 kemarin dirinya begitu mudahnya dikalahkan oleh Shinobi Sungai? Nah, kami punya asumsi menarik nih. Kami pikir Suigetsu hanya berpura-pura atau mungkin ia sengaja mengalah di awal. Maksud kami, Suigetsu tidak ingin buru-buru membongkar penjahat di alur ini. Karena perlu diketahui, Suigetsu saat ini sudah seperti Kabuto di masa lalu, tangan kanan Orochimaru dan seseorang yang sangat dipercayai Sannin tersebut. Nah, episode 102 nanti kita akan melihat bagaimana kelanjutan dari Suigetsu ini. Apakah ia beneran kalah atau hanya berpura-pura? Bagaimana menurut kalian? Nah, itulah pembahasan mengenai si iblis kedua, Suigetsu Hozuki. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya, and see you next time.